Kemudian selanjutnya itu dalam menseleksi objek. Dalam menseleksi objek, kalian biasanya kan ada yang ke sini, ke kanan berwarna biru, kemudian ke kiri berwarna hijau. Jadi bedanya kalau biru itu kalian harus mengenai semua objek buat menyeleksi objek tersebut gitu. Misalkan kita mau pilih yang ini, kita kan bisa mengklik. Terus kan cara lain kita bisa melakukan drag window seperti ini. Biru untuk untuk semua bagian objek, dan kalau kalian pingin yang separuh aja kalian bisa pakai hijau. Jadi udah kena, yang penting sudah ada yang menempel dengan kotak hijau itu udah langsung terseleksi. Beda dengan yang biru. Yang biru itu kalau kalian menyeleksi hanya separuh dari objek itu gak bisa. Jadi harus kita pakai yang hijau supaya bisa terseleksi kalau kita mau menyeleksi sedikit gitu. Kemudian kalau di AutoCAD 2016 ke atas itu ada fungsi lasso tool. Jadi yang seperti ini itu akan ada yang versi lasonya gitu. Jadi bentuknya nggak kotak seperti ini aja. Tapi untuk yang versi lainnya kita juga ada kok yang hampir mirip seperti itu. Antara lain kita punya fence, W polygon, dan C polygon. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang fence, jadi kita menseleksinya itu cukup mengenai si objek tersebut. Ini kan ada garis ya. Jadi garisnya itu kalau mengenai suatu objek, objeknya itu akan terseleksi seperti itu. Nah, kemudian ada W polygon. Kita kan yang seperti ini, escape untuk mematikan perintah, dan kita klik untuk menyalakan fungsi seleksi. Kemudian kita pilih WP atau W, kita klik seperti ini, dan ada W polygon. W polygon itu yang seperti ini gitu. Jadi misalkan jika perintahnya itu misalkan objek yang terseleksinya agak rumit, kemudian kalian susah untuk menyeleksi, kalian bisa menggunakan kombinasi seleksi yang seperti ini gitu. Itu dari W polygon. Kemudian C polygon seperti ini, fungsinya sama dengan yang tadi. Kalau mengenai fungsi sih sama aja, fungsinya yang hijau itu kalau nempel dikit udah kena gitu. Cuman bedanya dalam menyeleksi kita bisa membuat seleksinya itu lebih fleksibel seperti ini, nggak cuma kotak aja gitu. Kemudian fungsi tombol shift. Fungsi tombol shift yang pertama itu untuk unselect objek. Jadi misalkan kita menseleksi objek ini, kemudian yang ini nggak pingin kita pilih gitu. Jadi caranya kita menekan shift, kemudian memilih yang ini gitu. Nah kemudian udah nggak seleksi lagi gitu. Kemudian yang ini jangan kita pilih, kita tekan shift dan pilih objeknya seperti itu. Kemudian fungsi dari shift yang lain, misalkan ada garis polyline,
tiap ngeklik di sini itu kan ada yang biru kotak seperti ini, yang panjang juga ada. Jika kalian mengklik ini yang kotak atau yang persegi panjang, kemudian menekan kontrol, itu kan ada tanda plus. Kontrol sekali lagi ada tanda lengkung. Jadi kalian bisa mengedit objek tersebut gitu. Ini kan yang ada ini kan lengkung ya. Jadi kita bisa membuat objek lengkung seperti ini. Kemudian kalau yang di persegi panjang itu kan ada yang plus sama yang lengkung aja. Kemudian tapi kalau yang kotak seperti ini, yang tiap-tiap di ujung ada plus sama minus aja gitu. Misalkan kita pengen nambahin nih, kontrol sekali itu untuk nambah dari segmen garisnya ini, kemudian untuk menguranginya lagi kontrol 2 kali sampai negatif tandanya, kemudian klik dan seperti itu segmennya akan berkurang. Misalkan sekali lagi 2 kali kontrol dan menghilang segmennya seperti itu. Kemudian fungsi shift yang lain, misalkan ada garis seperti ini kan, garis polyline yang agak acak kabul gitu. Misalkan kita mengklik di sini, kemudian kita ingin men-stretch yang ini gitu. Kan kalau diseleksi untuk men-stretch kan susah gitu, yang ini juga kena. Nah, jadi cara menanggulangi ini tuh selain yang C-polygon juga bisa ya. Misalkan saya pengen stretch semua kecuali yang paling atas sama yang paling panjang. Nah, itu bisa stretch dengan seperti itu dengan fungsi C-polygon. Yang cara yang lain itu kalian bisa mengklik, kemudian yang tanda merah ini kita pertama tekan shift dulu, tekan shift, kemudian setelah tekan shift kita klik yang ini sampai warna merah gitu. Nah, kan udah warna merah, kemudian kita pilih yang lain, misalkan yang ini, tekan shift lagi, kemudian klik, dan misalkan kita akan memanjangkan ke sini, kita tinggal tarik aja salah satu dan yang lain juga akan mengikuti gitu. Kita coba sekali lagi, shift dan klik dan klik, misalkan tarik ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi shift yang lain, kalian bisa mengubah yang tadinya fungsi extend ke fungsi trim gitu. Misalkan ada garis seperti ini misalkan, misalkan pertama itu kita trim, tekan trim, enter 2 kali atau sekali sama aja. Nanti fungsi-fungsi dari si perintah akan saya tampilkan di video yang lain ya. Yang trim juga ada fungsi-fungsi yang lain, jadi nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Sekarang saya trim kali ini. Nah, itu tinggal kita klik saja seperti tadi. Kemudian saat fungsi trim masih menyala, kalian juga bisa memasukkan fungsi extend dengan cara menekan tombol shift. Kita tekan tombol shift dan klik di sini, itu akan berubah jadi extend, bukan trim lagi. Tapi jika kalian nggak menekan shift, itu akan tetap menjadi trim gitu. Tekan shift lagi untuk mengubah ke fungsi extend.
gitu. Dari fungsi extend juga sama aja. Kalau kalian mengextend objek dari sini terus di extend lagi, kemudian kalian menekan shift, fungsinya itu berubah menjadi print seperti itu. Kemudian yang lainnya juga dari shift itu yang bisa membuat garis yang tadinya ortonya gak nyala terus tiba-tiba nyala gitu, nyalanya sesekali. Kemudian ortonya misalkan lagi posisi on, kita ingin mati sesekali, perintahnya waktunya ingin mematikan fungsi orto sesekali, kalian bisa mengetik shift seperti itu, menekan shift seperti di video yang menjelaskan tentang status di AutoCAD gitu. Kemudian fungsi shift yang lain, misalkan kita akan mengcopy objek ini, posisi mengcopy-nya itu akan saya akan coba tepat di tengah-tengah antara ini dan ini gitu. Jadi kan kalau cara biasa mungkin pakai garis bantu seperti itu. Kemudian kita copy. Nah, itu cara biasa. Sekarang kita coba cara yang lebih spesial. Sekarang kita copy, kita pilih objeknya. Kemudian, nah setelah fungsi copy-nya itu menyala, kalian bisa menekan tombol shift dan klik kanan gitu. Nanti akan muncul beberapa opsi yang ada di sini gitu. Ini juga ada di fungsi video fungsi status di AutoCAD. Misal untuk berada di tengah-tengah objek, kalian bisa pilih yang ini, in between 2 point. Jadi pilih poin yang pertama di sini, kemudian poin yang kedua di sini, ataupun ini pertama, kedua sama aja. Dan si sekarang udah copy di antara dua objek tersebut gitu. Selain itu yang mid between ada juga yang from, misalkan kalian shift klik kanan lagi from. Jadi from itu misalnya kita pengen dari sini ke sini jaraknya ini kita copy dari sini ke sini jaraknya 100 misalkan, kita shift klik kanan dan from lagi klik 100. Nah begitu, jadi jarak kita copy ini itu dari sini ke sini 100. Kita coba ukur dengan distance. Nah jaraknya 100 ya. Itu mengenai fungsi dan trik dalam melakukan perintah di AutoCAD. Lalu bagaimana misalnya pas kita klik di sini menunggu beberapa saat gitu kan, nggak ada penjelasan mengenai perintah-perintah yang ada di sini gitu. Terus pas kita tekan kontrol di sini nggak ada fungsi-fungsi yang seperti ini gitu. Nah jadi hal itu terjadi jika kalian seperti ini. Jadi masuk ke option, klik OK dan enter. Nah kalau nggak ada tips yang tadi itu karena suatu tipsnya itu tidak dinyalakan. Kemudian kalau nggak ada fungsi kontrol yang tadi itu karena kalau kontrol plus signing ini nggak kalian nyalakan. Jadi kalau posisi itu gak nyala, fungsi tombol kontrol itu gak ada gunanya gitu. Kemudian di sini juga gak diberi tips seperti itu. Jadi caranya masuk ke option dan yang tadi itu kalian nyalakan agar bisa muncul hal-hal yang seperti tadi gitu.
mungkin kali ini cukup di sini saja video dari saya ya. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perintah-perintah dari si AutoCAD ini satu persatu. Kali ini cukup dalam memberi tips kali ini, dan cukup sekian dan terima kasih.